Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saat kali ini videonya adalah video lanjutan tentang masih dalam bab genitourinary system, tapi bloknya kita sudah berganti ke N17 sampai dengan N19. Seperti biasa, teman-teman siapkan dulu buku ICD volume 1, 2 dan 3-nya ataupun versi PDF-nya juga atau versi soft file-nya itu juga di volumenya 1, 2 dan 3. Di sini saya menggunakannya versi 2016. Jadi silahkan disiapkan. Untuk kelompok di blok renal failure atau gagal ginjal ini adalah di N17 sampai dengan N19. Ada di halaman 615. Kemudian chapternya masih di chapter 14, Diseases of the Genitourinary System. Ya, di sini ini adalah kelompoknya istilah dalam terkait dengan gagal ginjal di N17 sampai dengan N19. Ini juga nanti teman-teman akan menemukan bagaimana perbedaan atau membedakan antara gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis gitu ya. Kemudian juga nanti di sini sudah ada kode yang nanti disiapkan, dan ketika teman-teman kode menemukan juga harus diperhatikan mana yang termasuk ke dalam stage-stage-nya. Itu ada di dalam sini. Oke, ini keterangan yang pertama dari blok ini adalah bahwa bisa DN17 sampai dengan N19 ini bisa menggunakan external cause code untuk mengidentifikasi external agentnya atau agen penyebab luarnya. Di sini juga ada exclude-nya, ada beberapa diagnosa yang tidak termasuk dan tidak bisa menggunakan kode di N17 sampai dengan N19. Misalnya cara bacanya adalah congenital renal failure. Itu berarti tidak termasuk dalam blok ini, karena akan di kodenya di P96.0 gitu. Berikut juga dengan beberapa keterangan exclude di bawahnya. Jadi harus diperhatikan juga. Karena ini juga merupakan salah satu langkah yang harus diperhatikan coder ketika dalam proses penentuan kode akhir. Yang pertama adalah N17, ini adalah akut renal failure. Jadi di sini kalau dilihat ini adalah gagal ginjal akut ya untuk di kode di N17, dan kemudian ada pilihan kode yang lebih valid di bawahnya yaitu di N17.0 ataukah N17.1 ataukah sampai ke N17.9. Jadi di sini harus dipastikan dulu akut renal failure-nya itu adalah disertai dengan apa gitu ya. Apakah dengan tubular necrosis, ataukah akut cortical necrosis, ataukah with medullary necrosis, ataukah other, ataukah unspecified. Selanjutnya adalah N18. Di sini adalah chronic kidney disease yang tadi sudah saya sebutkan juga, bahwa nanti di dalam blok yang N17 sampai dengan N19 ini ada beberapa keterangan yang harus diperhatikan oleh coder. Salah satunya adalah ini N18 yaitu chronic kidney disease. Ini juga termasuk di dalamnya adalah chronic renal failure, jadi masih memiliki hal yang sama istilahnya atau sinonim. Kemudian di sini juga ada keterangan use additional code if desired to identify underlying disease. Kemudian use additional code if desired to identify presence of hypertension. Jadi N18 ini adalah penggunaannya bisa menggunakan kode tambahan untuk mengidentifikasi penyakit penyebab utamanya, dan juga bisa menggunakan kode tambahan untuk mengidentifikasi presence of hypertension-nya. Jadi ini untuk kategori pasien dengan kondisi hipertensi. Nah, di N18 ini coba teman-teman lihat dari mulai N18.1, kemudian N18.2, selanjutnya adalah N18.3, N18.4, N18.5, ini sudah ada keterangan stage-nya. Jadi chronic kidney disease-nya itu sudah ada keterangan stage-nya. Ditandai dengan apa? Di bawahnya sudah ada keterangan ada kidney damage with normal on increased GFR. Nah, GFR ini kalau teman-teman ingat ada di tentang pengertian tindakan atau pemeriksaan terkait dengan pasien-pasien dengan chronic kidney disease. Ini definisinya adalah glomerular filtration rate. Jadi ini yang tadi saya bilang, ketika coder menemukan diagnosa ini, maka untuk menetapkan kode yang lebih akurat atau validnya, lihat stage-nya ya. Mana yang termasuk stage 2, mana yang termasuk stage 1 atau stage 3 ataupun stage 4 dan stage 5. Itu untuk lebih valid dari kodenya ya. Nah, walaupun demikian gitu, di sini juga sudah disediakan ada N18.9 untuk mengidentifikasi chronic kidney disease yang unspecified gitu. Jadi ini tidak bisa tidak ditentukan apakah dia itu size 1, 2, 3, 4 ataukah 5. Ini ada tabungan untuk kodenya yang unspecified. Nah, selanjutnya adalah N19. Ini blok
kode terakhir dalam blok yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu unspecified kidney failure. Di sini termasuk di dalamnya adalah renal insufficiency NOS dan uremia NOS. Dan ada exclude-nya yaitu kidney failure due to hypertension karena ini dimasukkan ke dalam I12.0 dan uremia pada newborn yaitu P96.0. Demikian video kali ini, nanti kita akan lihat lagi untuk video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.